Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Agusti dengan NIM 2414010187. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Tarbawi yang terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk wajarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asif وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون Shadaqallahul Azim. Yang artinya, Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur." Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup di duniawi. Selanjutnya, kepada kamilah kembalimu, kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan asbabun nuzul dalam Quran surat Yunus ayat 22-23 ini. Ayat ini diturunkan untuk memotret pola perilaku psikologis universal masyarakat musyrik Arab pra-Islam yang memiliki ketergantungan ekonomi pada sektor maritim dan perdagangan lintas benua. Secara sosiologis, watak dasar mereka digerakkan oleh materialisme. Mereka merasa menguasai dunia saat teknologi navigasi kapal mereka berfungsi optimal di bawah tiupan angin yang bersahabat atau rihin thayyibah. Namun, sifat asli kemanusiaan mereka yang terdalam mendadak muncul ke permukaan ketika alam mengambil alih kendali melalui badai topan dan gelombang raksasa yang mengancam eksistensi fisik mereka. Pada momen kritis tersebut, seluruh berhala dan tuhan artifisial mereka runtuh secara konseptual. Mereka secara spontan membuang segala bentuk kesyirikan dan memurnikan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sumpah setia akan menjadi hamba yang saleh jika berhasil menyentuh daratan dengan selamat. Ironisnya, kepatuhan spiritual tersebut bersifat pragmatis situasional. Begitu kapal merapat ke pelabuhan dan keamanan fisik pulih, mereka mengalami amnesia spiritual, kembali melakukan korupsi moral,
dan penindasan sosial. Ayat ini diturunkan sebagai kritik tajam terhadap model keberagamaan oportunis ini, sekaligus peringatan bagi umat Islam agar tidak menduplikasi pola interaksi yang manipulatif dengan Tuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 22-23. Yang pertama, nilai pemurnian motivasi atau ikhlas, yaitu nilai kependidikan utama dari ayat ini adalah penanaman keikhlasan yang sejati, bukan keikhlasan yang didorong oleh kepanikan temporal. Proses pembelajaran dalam Islam harus membersihkan motivasi siswa dari hal-hal yang bersifat pragmatis transaksional, seperti belajar hanya demi mendapatkan nilai tinggi, ujian guru, atau menghindari hukuman. Pendidik wajib membimbing siswa agar memiliki kecintaan intrinsik terhadap ilmu dan kebajikan yang sifatnya konstan dalam segala situasi. Yang kedua, nilai anti-oportunisme intelektual, yaitu ayat ini memuat pelajaran moral yang kuat tentang bahaya sifat oportunis dan munafik dalam dunia akademik dan sosial. Pendidikan Islam menolak lahirnya ilmuwan atau profesional yang menggunakan nilai-nilai ketuhanan dan etika hanya sebagai tameng pelindung saat posisi mereka terancam, namun membuang etika tersebut saat mereka telah menggenggam kekuasaan atau kekayaan. Karakter yang dibangun adalah kepribadian yang kokoh, di mana janji yang diucapkan saat masa-masa sulit seperti komitmen belajar tetap dipegang teguh saat kelapangan telah diraih. Yang ketiga, nilai kesadaran transendental, yaitu penumbuhan perspektif jangka panjang yang menembus batas dunia fisik atau transendental melalui kalimat mata'al hayatid dunya summa ilaina marji'ukum. Siswa dididik untuk tidak memiliki pandangan yang pendek. Segala fasilitas dunia, kesenangan, dan pencapaian karir harus diposisikan sebagai instrumen sementara atau sarana, bukan tujuan akhir atau tujuan. Hal ini mendidik siswa untuk memiliki orientasi masa depan yang visioner dan bertanggung jawab terhadap akuntabilitas akhir di hadapan Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.